Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, untuk memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang teks tanggapan. Tapi sebelumnya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Dan kalian bisa memilih kelompoknya sendiri-sendiri. Iya, Bu. Untuk ketua kelompoknya bisa maju ke depan. Cepat, Neng. Nanti kalian mencari pengertian tentang teks tanggapan, struktur teks tanggapan, dan jenis-jenis teks tanggapan. Lalu kelompok kalian dibagi menjadi 2. Kelompoknya dibagi jadi 2 lagi. Paham? Paham. Pengertian, struktur, jenis. Dan jenis-jenis. Ditulis, Bu. Iya, di sini. Ini. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Pengertian, struktur, dan jenis. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Wati. Oh, kenapa? Wati, Bu. Sakit, Bu. Sakit. Oh. Khairul. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Belum selesai. Iya. Sudah? Belum, Bu. Tungguin ya. Iya.
Sudah? Kalau sudah, perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk hasil diskusi dari kelompok saya, pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah jenis teks dalam bahasa Indonesia yang berisi pendapat baik berupa kritik, pujian, atau sanggahan terhadap suatu hal. Kemudian, struktur teks tanggapan terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi, kedua, deskripsi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Kemudian untuk jenis-jenis teks tanggapan ada 2, yaitu teks tanggapan pujian dan teks tanggapan kritikan. Terima kasih. Iya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai teks tanggapan. Oh iya, bisa maju ke depan. Iya, bisa dibacakan. Pengertian teks tanggapan yaitu teks yang berisi tanggapan seseorang. Strukturnya ada 3, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan. Kemudian jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu tanggapan pujian dan teks tanggapan kritik. Yang tanggapan kritik terbagi menjadi kalimat persetujuan, kalimat penolakan, dan sanggahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai teks tanggapan. Pengertian teks tanggapan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI dapat diartikan sebagai suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat berwujud kritik, komentar, dan lain sebagainya. Sementara itu, menurut Sujanto, dalam penelitian pada tahun 2004, tanggapan merupakan suatu gambaran pengamatan yang berasal dari kesadaran seorang manusia ketika telah melakukan pengamatan. Oleh karena itu, teks tanggapan sendiri dapat disebut sebagai sebuah teks yang bisa disampaikan melalui komentar, evaluasi, kritik, pujian, dan dukungan. Sehingga penolakan terhadap suatu hal, beberapa hal yang dapat ditanggapi biasanya berangkat dari sudut pandang atau pengamatan yang muncul dalam pemikiran seseorang. Mbak Aning bisa dibaca struktur teks tanggapan? Struktur teks tanggapan yang pertama ada konteks atau evaluasi. Bagian ini berisi mengenai pernyataan umum yang disampaikan penulis mengenai karya atau fenomena atau konflik yang ada. Kemudian ada deskripsi. Bagian deskripsi apabila yang ditanggapi sebuah fenomena, maka isinya mengenai permasalahan yang telah terjadi, apa dampaknya, kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana efek dari fenomena tersebut, tafsiran apa saja yang ada mengenai informasi atau pernyataan yang dapat mendukung maupun melemahkan fenomena tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penilaian atau penegasan ulang. Isinya dapat berupa kritik santun dan disertai saran, bisa ditambahkan pujian. Nah, terima kasih Mbak Aning. Kemudian ada aspek kebahasaan. Yang pertama ada bahasa deskriptif. Bahasa deskriptif adalah bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek atau karya atau fenomena yang membuat kita sebagai pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mencium, merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Yang kedua ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Biasanya terdiri dari 2 klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Klausa adalah kumpulan kata yang terdiri atas subjek dan predikat saja.
Contoh, Rinda membaca buku ketika ibu sedang memasak. Yang ketiga bisa dibaca Mbak Melina. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif atau melakukan kegiatan atau sesuatu atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan awalan me dan ber. Contohnya, Suliana menyanyikan lagu kesukaan ayahku. Keempat juga, Bu. Iya, Bu. Iya, Mbak. Yang keempat ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat atau penghubung antar kalimat adalah kata-kata yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain, satu kalimat dengan kalimat lain. Contohnya, kesenian tari tradisional adalah simbol kekayaan budaya di Indonesia. Dengan demikian, kelestarian kesenian tari tradisional haruslah kita jaga agar tidak punah akibat budaya luar yang masuk ke Indonesia. Yang kelima bisa dibaca Mbak Rahma. Yang kelima ada rujukan kata. Rujukan kata adalah suatu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterikatan. Rujukan kata berhubungan dengan kata ganti. Misalnya, ini, itu, di sana, di sini, dia, mereka, tersebut, dan beliau. Contoh, ketika kelas 8, saya dan Aziz adalah teman sebangku. Sekarang dia sudah pindah sekolah karena ayahnya dinas di kota lain. Sudah, Bu? Iya. Kemudian ada jenis kalimat tanggapan. Yang pertama ada kritik. Kritik ialah suatu pernyataan, kecaman, atau tanggapan yang sering diuraikan dengan uraian pertimbangan, baik dan buruknya suatu karya atau fenomena atau penampilan seseorang. Contoh, orang tua hendaknya jangan melepas anaknya begitu saja. Orang tua harus mendampingi putra-putrinya dalam menonton acara TV saat ini. Sebab banyak tayangan yang tidak patut ditonton untuk anak-anak. Orang tua zaman sekarang juga kurang memperketat anaknya dalam menonton apa yang ditonton. Yang kedua bisa dibaca Mas Heru. Ada pujian. Pujian adalah suatu pernyataan, pengakuan, dan penghargaan yang diutarakan untuk kebaikan atau keunggulan atau hasil yang spektakuler terhadap sesuatu. Contohnya adalah novel berjudul 5 cm karya Doni Dirgantoro ini sangat luar biasa. Akhir cerita yang sangat tidak disangka-sangka membuat pembacanya tercengang dan kagum dengan cerita yang memberi surprise setiap akhirnya. Selain itu, novel ini juga sangat sesuai untuk remaja dan orang dewasa. Selanjutnya sanggahan bisa dibaca Mbak Ayah. Sanggahan adalah ungkapan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Contoh, pada dasarnya saya setuju dengan usaha pemerintah meratakan pendidikan dengan mengirim guru-guru muda ke pelosok daerah. Namun akan lebih bijaksana jika pemerataan tersebut tidak hanya untuk guru muda saja, tetapi juga untuk guru-guru yang sudah berpengalaman lama mengajar. Ya. Selanjutnya ada penolakan. Penolakan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam suatu hal. Contoh, saya sangat tidak setuju dengan pemerintah yang memberlakukan sistem zonasi sekolah. Dan yang kelima ada persetujuan. Persetujuan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan setuju dalam suatu hal. Contoh, saya setuju dengan pencabutan sistem zonasi sekolah. Nah, terima kasih. Ibu ada game buat kalian. Linknya udah saya kirim di grup. Novel. Seru loh. Ada. Ya. Iya.
Soalnya, sebutkan jenis kalimat tanggapan. Jenis kalimat tanggapan. Sebutkan jenis kalimat tanggapan. Ya. Kasih nama ya, Bu. Iya, jangan lupa dikasih nama ya. Heru. Terus soal yang kedua apa, Bu? Bentar. Ini langsung dikirim. Ya, langsung dikirim. Iya, Bu. Bikin sepulusan kelas dari kemarin ya. Banyak sekali. Nah, untuk gamenya bisa dilanjut nanti. Untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Oh iya, bentar, ada PR buat kalian. Dikerjakan langsung boleh, Bu. Boleh. Dikumpulkan kapan, Bu? Dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Alhamdulillah. Sukses sampai lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.